Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati Dunggio dengan NIM 1314230313. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Kurikulum dan Pembelajaran. Yang pertama ada apa itu perencanaan kurikulum dan pembelajaran? Perencanaan kurikulum dan pembelajaran adalah proses strategis dalam merancang, mengorganisasi, dan menerapkan strategi pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum merupakan rencana yang mencakup isi, tujuan, materi, dan metode pembelajaran sebagai panduan pendidikan. Sementara pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Perencanaan ini berlandaskan prinsip psikologi, sosiologi, dan pedagogi dengan fokus pada pengembangan sikap, keterampilan, serta kompetensi yang relevan dengan kebutuhan zaman dan perubahan global. Yang kedua ada prinsip dan langkah-langkah dalam perencanaan kurikulum yang efektif. Perencanaan kurikulum yang efektif harus berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan relevansi dan kualitas pembelajaran. Langkah-langkahnya meliputi analisis kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat, penetapan tujuan pendidikan yang jelas, pengembangan struktur kurikulum, penyusunan program pembelajaran terperinci, serta evaluasi dan revisi untuk meningkatkan efektivitas kurikulum secara berkelanjutan. Yang berikut ada bagaimana keterkaitan antara perencanaan kurikulum dan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan kurikulum dan pembelajaran sering terkait erat dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berperan sebagai pedoman yang mengarahkan proses pembelajaran melalui tujuan, konten, metode, dan evaluasi yang terstruktur. Sementara pembelajaran adalah implementasi langsung kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar. Keselarasan antara keduanya memastikan pengalaman belajar yang relevan, efektif, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, serta perkembangan zaman. Dengan perencanaan yang matang, proses pendidikan menjadi lebih terarah, efisien, dan mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan. Yang berikut ada juga tantangan yang dihadapi dalam perencanaan kurikulum dan pembelajaran di era globalisasi dan perkembangan teknologi. Perencanaan kurikulum dan pembelajaran di era globalisasi menghadapi tantangan seperti kesiapan sumber daya manusia, integrasi teknologi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum yang responsif, dan keterbatasan infrastruktur. Tantangan lainnya meliputi pengembangan keterampilan abad 21, perubahan paradigma pendidikan, serta literasi digital dan pengembangan karakter peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka juga memerlukan kesiapan dan kerjasama semua pihak untuk menghadapi perubahan yang dinamis. Pengelolaan perubahan yang efektif dan sistem penilaian yang relevan menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan pendidikan di era teknologi dan globalisasi. Yang berikut ada juga bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan dalam perencanaan kurikulum dan pembelajaran guna meningkatkan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di era globalisasi dan teknologi, diperlukan langkah strategis seperti pengembangan kurikulum yang relevan, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran aktif, evaluasi komprehensif, dan pengelolaan waktu yang efisien juga menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, keterlibatan orang tua, pendekatan inklusif, pengembangan karakter, dan literasi digital perlu diutamakan. Dengan manajemen perubahan yang efektif, tantangan dapat diatasi sehingga pendidikan menjadi lebih adaptif dan berkualitas sesuai kebutuhan zaman. Yang terakhir ada kesimpulan. Perencanaan kurikulum dan pembelajaran yang efektif sangat penting dalam memastikan perubahan pendidikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik harus mampu menghadapi tantangan globalisasi dari kemajuan teknologi, serta mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 pada peserta didik. Untuk itu, perencanaan yang fleksibel melibatkan teknologi, peningkatan kualitas guru, dan partisipasi aktif orang tua serta masyarakat sangat diperlukan. Dengan pendekatan inklusif dan berfokus pada hasil yang jelas, perencanaan kurikulum dan pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan yang siap menghadapi tantangan global. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.